Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kita hari ini semua? Pasti kabar anak-anak semua mudah-mudahan sehat semua. Anak-anak di rumah, pada pertemuan kedua untuk pelajaran matematika ini, Bapak akan menyampaikan materi masih pada bab 1 pola bilangan. Tapi anak-anak di rumah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada pertemuan kedua hari ini. Anak-anak di rumah silakan siapkan buku catatan matematika terlebih dahulu, kemudian catat materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Anak-anak di rumah sudah siap? Yang pasti harus tetap semangat walau belajar di rumah. Oke anak-anak, pada hari ini kita masuk ke materi masih pada bab 1 pola bilangan. Pada pertemuan kedua ini kita masuk kepada kompetensi dasar, yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah anak-anak semua mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa dapat mengenal pada pola bilangan konfigurasi objek dan siswa dapat membuat pada pola bilangan konfigurasi objek tersebut. Anak-anak, kita langsung saja masuk ke materi pada hari ini. Pola bilangan yang kita pelajari pada hari ini yaitu pola garis lurus. Nah, anak-anak di rumah perhatikan gambar pada layar berikut. Nah, yang pertama ini terdapat 1 buah lingkaran, yang kedua terdapat 2 buah lingkaran, yang ketiga terdapat 3 buah lingkaran, dan yang keempat ada 4 buah lingkaran. Kalau kita tuliskan deret bilangannya menjadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, pada deret ini terdapat 4 suku, yaitu suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 3, dan suku keempatnya adalah 4. Nah, pada pola garis lurus ini, ketika kita ingin mencari suku keberapapun, itu bagaimana caranya? Nah, kita mencari rumus dulu yang dapat dibuat dari persamaan deret baris bilangan di atas. Yang pertama kita perhatikan anak-anak di rumah, U1 itu merupakan suku pertama. Tadi Bapak sudah sebutkan bahwa suku pertamanya adalah 1. Artinya 1 ini hasil dari suku pertama. Kemudian kita perhatikan U2, suku kedua. Suku keduanya ternyata adalah 2 hasilnya. Dan begitu pula dengan U3 atau suku ketiga. Suku ketiga ini ternyata hasilnya adalah 3. Dan begitu pula dengan U4 atau suku keempat. Itu hasilnya adalah 4. Kalau kita perhatikan dari rangkaian suku pertama sampai suku keempat, ternyata hasilnya sama seperti sukunya. Suku ke-1 hasilnya 1, suku keempat hasilnya 4. Maka kalau yang ditanyakannya suku ke N, suku ke berapapun, suku ke N, maka hasilnya adalah N. Nah, inilah pola garis lurus. Agar anak-anak di rumah dapat paham, perhatikan contoh soal berikut. Dari gambar di samping, suku ke-30 dari pola garis lurus adalah, kita jawab bersama-sama, rumusnya adalah UN sama dengan N. U30 sama dengan, nah N-nya kita ganti dengan 30. Nah, jadi jawabannya adalah 30. Jadi suku ke-30 pada garis lurus adalah 30 itu sendiri. Nah, inilah disebut pola garis lurus ya anak-anak. Kita lanjut, yang kedua yang kita pelajari adalah pola bilangan genap. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di layar ini. Yang pertama, Bapak punya 2 buah lingkaran. Yang kedua ada 4 buah lingkaran, yang ketiga ada 6 buah lingkaran,
dan yang keempat ada 8 buah lingkaran. Kalau kita tulis deret angkanya seperti ini, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, ini disebut pola bilangan genap. Untuk mendapatkan suku ke n, suku ke berapapun, kita cari dulu rumus yang dapat kita buat seperti apa. U1 suku pertama, ternyata suku pertama itu adalah 2 hasilnya. Kalau kita perhatikan bahwa hasil dari 2 ini yaitu perkalian antara 1 dikali 2. Betul? Betul ya. Kita perhatikan U2, suku kedua. Suku keduanya ternyata adalah hasilnya 4. Maka hasil perkalian dari 4 itu adalah 2 dikali 2. Kita lanjut U3, suku ketiganya adalah 6. Maka hasil perkalian dari 6 yaitu 3 kali 2. Begitu pula U4, suku keempat, yaitu hasilnya 8. 8 itu adalah perkalian dari 4 dikali 2. Kalau kita perhatikan dari suku pertama sampai suku keempat, ternyata aturan polanya itu adalah sukunya, jumlah sukunya ini kita kalikan dengan 2. Maka untuk mencari suku ke n, berarti n suku dikali 2, n dikali 2. Nah, ini rumus pola bilangan genap. Kita contoh soal, yaitu dari gambar di samping suku ke-21 pada pola bilangan genap adalah, kita jawab bersama-sama, suku ke n-nya itu, un-nya itu adalah 2n. Maka n kali 2 atau 2n sama saja. U21 sama dengan, nah n-nya kita ganti dengan 21 menjadi 2 dikali 21. 2 dikali 21 adalah 42. Nah, inilah disebut dengan pola bilangan genap. Oke, kita lanjut materi yang ketiga pada hari ini, yaitu pola bilangan ganjil. Nah, sama seperti sebelumnya, kita perhatikan gambar terlebih dahulu. Terdapat 1 buah lingkaran, terdapat 3 buah lingkaran. Gambar yang ketiga, terdapat 5 lingkaran. Gambar yang keempat, terdapat 7 buah lingkaran. Kalau kita tulis deret bilangannya menjadi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sama seperti pola yang sebelumnya, kita cari dulu rumus yang dapat kita buat dari barisan tersebut. Kita perhatikan U1-nya adalah suku pertama, yaitu suku pertamanya itu hasilnya 1. Kita dapatkan dengan cara 2 dikali 1 dikurang 1. Kalau kita perhatikan 2 kali 1, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Ternyata benar. U2-nya yaitu suku kedua itu hasilnya 3. Itu dari 2 dikali 2 dikurang 1. 4 dikurang 1 itu adalah 3. Ternyata betul. Untuk U3, suku ketiganya adalah 5. Maka 2 dikali 3 dikurang 1. 6 dikurang 1 adalah 5. Dan suku yang keempat atau U4-nya ini adalah hasilnya 7. Maka 2 dikali 4 dikurang 1. Hasilnya adalah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Ternyata betul. Kalau kita perhatikan dari suku ke-1 sampai suku ke-4, itu pola barisan bilangannya itu menggunakan suku tersebut dikali dengan 2, kemudian dikurang 1. Karena ini adalah bilangan ganjil, maka dikurang 1. Jadi suku kedua dikalikan suku dikalikan 2 dikurang 1. Jadi kalau kita mencari suku ke n, artinya suku n kita kalikan dengan 2 dikurang 1. Maka 2 dikali n dikurang 1. Itulah pola bilangan ganjil rumusnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Dari gambar di samping, suku ke-30 dari pola bilangan ganjil adalah, kita jawab, UN sama dengan 2N dikurang 1. Nah, N-nya kita ganti dengan 30, maka 2 dikali 30 dikurang 1. 60. 30 dikali 2, 60 dikurang 1, hasilnya 59. Ternyata suku ke-30 ini hasilnya 59, dan 59 merupakan bilangan ganjil. Nah, ini pola bilangan ganjil.
Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pola bilangan persegi. Kita perhatikan juga gambarnya. Yang pertama 1 buah lingkaran, yang kedua 4 buah lingkaran, yang ketiga ada 9 buah lingkaran. Kita tulis deretnya menjadi 1, 4, 9 dan seterusnya. Ini merupakan pola bilangan persegi. Kalau kita perhatikan rumus yang kita dapat dibuat, U1-nya adalah suku pertama hasilnya 1. 1 ini merupakan perkalian antara 1 dikali 1. Kemudian U2-nya, suku keduanya adalah 4. 4 itu adalah perkalian antara 2 kali 2. Dan yang ketiga, yaitu suku ketiganya adalah 9. 9 itu adalah perkalian antara 3 dikali 3. Maka kalau kita perhatikan dari suku pertama sampai suku ketiga, yaitu adalah perkalian antara suku dikali suku. Jadi suku keberapapun dikali dengan suku itu sendiri. Maka kalau yang ditanyakan adalah suku ke n, maka hasil rumusnya yaitu n dikali n atau n pangkat 2. Nah, contoh soal. Dari gambar di samping, suku ke-7 pada pola bilangan persegi adalah, kita masukkan rumusnya yaitu UN sama dengan N kali N atau N pangkat 2. N-nya kita ganti dengan 7 menjadi 7 dikali 7. 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Nah, inilah pola bilangan persegi. Selanjutnya, pola bilangan yang kita pelajari adalah yang terakhir, yaitu pola bilangan persegi panjang. Kita perhatikan gambarnya. Yang pertama ada 2 buah lingkaran, yang kedua ada 6 buah lingkaran, dan yang ketiga ada 12 lingkaran. Kalau kita perhatikan, ini adalah seperti persegi panjang, oleh karena itu disebut pola persegi panjang. Nah, untuk deretnya itu yaitu 2, 6, 12 dan seterusnya. Sama seperti pola sebelumnya, kita mencari rumus yang dapat kita buat dari barisan tersebut terlebih dahulu. Yang pertama, U1 suku pertamanya ini adalah 2. Nah, dengan pola barisan bilangan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 1. Hasilnya 2, betul. U2 atau suku kedua ini ternyata hasilnya 6. Kalau kita perhatikan dengan pola barisannya yaitu 2 dikali 2 ditambah 1. Selanjutnya yang ketiga, suku ketiga hasilnya 12 dengan pola 3 dikali 3 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 12. Kalau kita perhatikan dari suku pertama sampai suku ketiga, ini adalah hasil perkalian suku tersebut dijumlahkan dengan ditambah 1. Maka ketika ditanyakan suku ke n, maka kita bisa menjawab dengan cara n dikali n ditambah 1. Inilah pola persegi panjang. Kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Dari gambar di samping, suku ke-8 dari pola bilangan persegi panjang adalah, kita jawab bersama-sama, UN sama dengan N dikali N ditambah 1. N-nya kita ganti dengan angka 8 menjadi 8 dikali 8 ditambah 1. 8 ditambah 1 adalah 9. Kita operasikan yang dalam kurung terlebih dahulu. 8 dikali 9 hasilnya 72. Nah, inilah materi untuk pola bilangan persegi panjang. Bagaimana anak di rumah bisa dipahami ya? Nah, itulah materi kita pada pertemuan kedua. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, anak-anak di rumah mempelajari yang pertama pola bilangan garis lurus, kemudian yang kedua pola bilangan ganjil, yang ketiga pola bilangan genap, yang keempat pola persegi, dan yang kelima pola persegi panjang. Anak-anak di rumah silakan dicatat materinya lalu dikumpulkan, jangan lupa absen, tulis nama dan kelas masing-masing. Jika anak-anak ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pada pertemuan kedua ini, silakan bisa bertanya langsung ke guru mata pelajaran masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.